Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk seluruh pelajar yang ada di Nusantara. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat bagi kalian yang telah naik kelas 11. Hari ini kita akan belajar bahasa dan sastra Indonesia, yaitu tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah langkah-langkah atau suatu aktivitas untuk kegiatan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi lebih simpelnya lagi adalah sebuah teks yang dibuat untuk melakukan sebuah kegiatan secara urut baik dan benar sehingga tidak terjadi kesalahan. Kemudian bisa dilihat struktur teks prosedur. Dalam menyusunannya, teks prosedur memiliki struktur yakni ada judul, ada tujuan, material, di situ bisa berupa alat, bahan ataupun cara, dan penutup. Di sini ada struktur bagan membuat teks prosedur. Kemudian, jenis teks prosedur ternyata memiliki beberapa jenis, antara lain 1. Teks prosedur sederhana, kemudian teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Untuk teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya prosedur atau cara untuk mengoperasikan setrika. Kemudian teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya prosedur atau cara pembayaran tilang oleh polisi. Itu lebih ribet lagi, lebih panjang. Kemudian yang ketiga, teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya cara memasak mie instan. Walaupun caranya mungkin ada yang tertukar, namun tetap mie instan itu bisa masak atau masih bisa dimakan. Itu yang dinamakan dengan teks prosedur protokol. Jadi dia walaupun dibolak-balik tapi hasilnya masih dapat tercapai. Tidak dengan hal yang lain. Kalau dibolak-balik hasilnya fatal. Contoh, ketika kita memasak nasi, kita balik misalkan colok listriknya belakangan, tentu hasilnya tidak akan tercapai dan nasi tidak akan masak, seperti itu. Berikutnya, ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Kemudian terdapat panduan yang harus dilakukan. Berikut, menggunakan kata kerja aktif, kemudian menggunakan konjungsi, kemudian terdapat aturan dalam hal bahan ataupun kegiatan. Kemudian menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Kemudian terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Di sini bisa dilihat ada bagan dari ciri-ciri teks prosedur. Ya, kita lanjut. Di sini ada sebuah contoh, namun contoh di sini kurang kompleks dengan kita punya kehidupan atau kalian punya kehidupan, karena kalian pasti belum pernah membuat paspor. Namun kita akan memilih sebuah contoh yang ada di kehidupan kita. Contohnya cara memasak nasi. Ya. Jadi dalam langkah-langkah membuat atau memasak nasi, langkah yang pertama, beras diambil dari tempat penyimpanan beras atau dari karung. Kemudian beras ditapis. Setelah ditapis, beras kemudian dicuci sesuai dengan keinginan, mau dicuci 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Namun idealnya beras dicuci sebanyak 3 kali. Setelah dicuci, kemudian beras ditaruh di tempat penanak nasi. Kemudian diberikan air secukupnya atau sesuai selera. Ingin hasil nasi yang keras atau yang lembek. Kemudian ketika sudah diinginkan air seberapa, ditutuplah. Kemudian hubungkan arus listrik. Nah, kemudian tekan tombol memasak atau cooking. Biasanya ada tulisan dalam bentuk bahasa Inggris cooking atau memasak. Kemudian ditekan. Tunggulah waktu beberapa menit.
mungkin kurang lebih 20 menit sehingga nasi sudah masak dan nasi pun siap untuk dimakan. Jadi seperti itu. Kemudian contoh lainnya banyak. Bisa juga contoh-contoh teks prosedur dalam mencuci pakaian. Tergantung mencuci pakaian itu menggunakan manual atau menggunakan mesin. Kita pilih misalkan contoh menggunakan mesin. Jadi ketika sebelum mencuci agar aman, pilahlah baju-baju yang berwarna putih dengan yang berwarna gampang pudar. Setelah dipisahkan, kemudian dicuci dulu yang baju berwarna putih. Kemudian buka tempat pencuci baju, dimasukkan, diberi rinso ataupun merek yang lain. Nah, kemudian setel airnya, waktunya, kemudian ditekan tombol untuk pencucian, kemudian dipindahkan untuk ke tempat pembilasan atau mungkin pengganti air. Setelah itu pengeringan, tahap pengeringan. Setelah itu baru diangkat dan dijemur. Jadi banyak contoh-contohnya. Oke, demikian untuk materi kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.